Nah, Oke, baik. Semuanya selamat malam, Bapak Ibu dari Halo, di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai malam. Halo Pak, dari Sabang sampai Merauke ya. Ada yang dari Gorontalo, ada yang di Pekanbaru, ada pesan juga nih dari Majalengka. Oh, Pak Hendra di Majalengka. Halo semuanya, Bapak Ibu. Gimana kabarnya malam hari ini ya? Semoga Bapak Ibu baik. semua sehat-sehat ya walaupun di luar lagi hujan, lagi mendung, lagi dingin, pastikan untuk tetap menjaga daya tahan tubuhnya ya. Baik, perkenalkan saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Healthy Indonesia. Dan malam hari ini, malam yang selalu kita nanti-nanti, kita akan membahas nih mengenai manfaat kokoa. Kira-kira apa lagi sih ya dari kemarin kok eh, ada banyak sekali manfaatnya ya. Ternyata memang betul Bapak Ibu ya, ada sejuta manfaat dari si biji kakao yang warna hitam itu ya. Jadi walaupun hitam tapi manfaatnya banyak ya. Salah satunya yang kita bahas hari ini adalah manfaat cocoa flavano untuk kesehatan jantung ya. Mungkin Bapak Ibu yang berdomisili di Jakarta yang kemarin ikut dalam acara Yayasan Jantung Indonesia di hari Rabu ya, Bapak Ibu pasti tahu ya manfaat dari kokoa ini untuk kesehatan jantung apa aja. Nah, berikut nanti Dokter Winda akan menjelaskan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa bertanya nanti di kolom chat dan kolom chat akan kami matikan 15 menit sebelum acara berakhir. Nah, jika Bapak Ibu juga memiliki testimoni atau kesaksian juga bisa nih, bisa menuliskan nama dan kisahnya. Nah, nanti saya akan memanggilkan Bapak Ibu ya. Baik, kita langsung panggil saja ya dokter kesayangan kami, Dokter Winda. Sudah muncul. Halo. Halo dok. Oke, Eh, topiknya malam hari ini mengenai cocoa flavanol untuk kesehatan jantung. Yap. Oke, sudah muncul ya di layar laptop atau handphone Bapak Ibu. Silakan Dokter Winda. Oke, thank you di. Selamat malam, semangat pagi teman-teman FID seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehat-sehat Halo. ya. Halo, sehat-sehat ya semuanya ya, dimanapun berada. Mungkin ada yang lagi di rumah, atau mungkin ada yang masih di jalan. Hati-hati di jalan, yang buat lagi di jalan ya. Nggak apa-apa, di loudspeaker aja biar sambil mendengarkan suara merdu saya. Tapi topiknya nggak enak sayangnya ya. Bukan ngomongin yang enak-enak, kita ngomongin yang agak-agak serem-serem sedikit ya tentang penyakit jantung. Di mana penyakit jantung adalah pembunuh nomor 1 di dunia. Slide. Oke, nah pada dasarnya penyakit jantung itu ada banyak banget sebenarnya teman-teman. Banyak banget ya. Cuman kita nggak mungkin lah ya bahas semuanya. Kita bahas di sini salah satu penyakit jantung yang memang paling sering kita temukan yaitu penyakit jantung koroner. Apa itu penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner itu adalah adanya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner yang ada di jantung karena kita punya lapisan dinding pembuluh darah itu sudah mulai mengalami kerusakan. Lalu karena perlu kerusakan tersebut, akhirnya diikuti dengan adanya penebalan dan juga kekakuan pada pembuluh darah tersebut atau biasanya kita sebut sebagai aterosklerosis. Karena adanya masalah ini ya, sudah adanya penyumbatan ini sehingga suplai darah ke jantung itu sendiri pun jadi terganggu dan mulai memberikan masalah pada kekuatan jantung dalam memompa ke seluruh tubuh. Slide. Nah, kenapa dia memang sering banget kita temukan? Memang karena dari statistik aja, penyakit jantung koroner itu termasuk salah satu penyakit dengan penyumbang angka kematian dunia tertinggi. Ya, selain jantung koroner ada juga stroke,
ya. Lalu ada juga penyakit-penyakit lainnya ya. Tapi jantung dan stroke ini memang merupakan dua yang paling atas ya, menyebabkan angka kematian tertinggi di dunia. Slide. Gak cuma di dunia, tentunya juga di Indonesia juga ya, karena Indonesia sendiri kan masuk dalam 5 besar kota dengan penduduk terbanyak, otomatis nih menyumbang angka yang banyak tadi ya. Jadi sama juga halnya dengan di Indonesia. Di Indonesia juga angka kematian tertingginya juga kalau nggak jantung ya stroke. Ya ganti-gantian aja tiap tahun, tergantung mana yang lagi agak lebih banyak. Itu membuktikan di sini di mana kita tuh harus benar-benar waspada ya teman-teman ya, karena kita sendiri pun punya resiko untuk terkena penyakit jantung koroner tersebut kalau nggak kita jaga ya. Slide. Nah, jenis-jenisnya apa aja nih penyakit jantung koroner ini? Jadi dia ada 2 ya. Pertama itu adalah angina pectoris namanya. Nah, angina pectoris ini adalah nyeri dada yang diakibatkan baru karena adanya penyempitan atau iskemia pada otot jantung. Nah, terus ada yang keduanya, jenis yang kedua ada namanya kita sebut dengan infark miokard. Ini biasanya kita bilang namanya serangan jantung. Nah, ya. Jadi ada 2 macam ini, ada yang masih angina saja atau ada yang sudah sampai terjadi infark miokard. Slide. Gimana sih prosesnya sampai kita itu bisa punya penyakit jantung? Jadi sebenarnya adalah intinya itu di pembuluh darah kita itu sebenarnya awalnya itu normal, mulus ya. Mulus, bersih ya. Cuman itu dia, bertambahnya usia, mulailah dengan gaya hidup apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, belum lagi nanti perilaku kita yang tidak sehat ya. Ini akan mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah kita. Ya, radikal-radikal bebas masuk ke dalam pembuluh darah kita, akhirnya mengiritasi atau melukai kita punya dinding pembuluh darah. Akhirnya pada saat kita konsumsi makanan yang tinggi kolesterol, terus kolesterol kita jadi tinggi, kolesterol itu tersebut jadi lebih mudah untuk menempel pada dinding pembuluh darah yang rusak tadi. Nah, ini akan semakin bertumpuk, dan makin lama makin menebal. Karena makin menebal, akhirnya sudah mulai mengganggu. Ya, karena aliran darah jadi tidak lancar lagi. Nah, ini akan tergantung lokasinya. Ya, kalau lokasinya dia di jantung, kita udah mulai tadi ngerasa ya, rasa angina tadi sudah mulai terasa. Nah, ini tinggal menunggu waktu aja teman-teman. Kalau tidak dijaga, itu dia punya plak ya, itu bisa resikonya malah pecah. Pecah, lalu akhirnya malah membuat sumbatan yang lebih besar lagi, ya lebih vital lagi, lebih fatal lagi. Akibatnya di sinilah baru nanti kita akan mengalami yang namanya serangan jantung kalau posisinya di jantung, atau kita mengalami serangan stroke kalau posisinya di kepala. Jadi makanya penting banget kita menjaga jangan sampai nih kita punya plak yang sudah terlanjur ada ini jangan semakin menebal dan juga jangan sampai pecah ya. Slide. Nah, siapa saja sih yang punya resiko dalam bisa mendapatkan penyakit jantung koroner ini? Yang pertama adalah hipertensi. Jadi kalau kita punya tekanan darah yang tinggi, itu malah beresiko banget teman-teman ya, untuk sampai kita nanti bisa jatuhnya itu ke posisi serangan jantung tersebut. Karena dasarnya aja kita punya pembuluh darah, itu kan udah menyempit akibat dari plak yang ada. Nah, tapi kalau seandainya hipertensi kita lagi kumat, itu kok kita punya pembuluh darah jadi makin kejepit gitu ya. Sehingga yang tadinya kita punya diameter gitu ya, diameter pembuluh darah kita yang sudah mulai menyempit akibat dari plak, semakin dijepit itu bisa beresiko malah benar-benar menutup pembuluh darah kita. Ya, menutup pembuluh darah kita dan malah bisa membuat kita punya plak beresiko pecah juga, sehingga itu akan benar-benar menyumbat pembuluh darah kita dan aliran darah jadi nggak lewat. Dan ini belum lagi nih kalau seandainya teman-teman sudah ada hipertensi, terus ditambah lagi ada diabetesnya juga, resikonya jadi naik 2 kali lipat ya, jadi lebih berbahaya. Jadi kita harus maintain banget kalau seandainya kebetulan kita juga punya hipertensi. Selain hipertensi juga yang punya faktor resiko untuk terkena jantung koroner ini adalah yang memiliki hiperkolesterolemia. Nah, kolesterol itu memang dibutuhkan sebenarnya untuk tubuh kita, untuk metabolisme, termasuk juga untuk pembentukan hormon.
ya. Tapi itu dia, di saat kita punya kolesterol malah berlebih, yang lebihannya ini yang tidak terpakai itu malah bisa beresiko mengganggu aliran darah kita. Dan kolesterol ini juga ada 2 jenisnya, ya. Ada LDL atau biasa kita bilang kolesterol jahat, atau HDL yang biasa kita sebut dengan kolesterol baik. Kenapa ada satu yang jahat, satu yang baik? Karena memang sifatnya, ya, kolesterol jahat itu dia sifatnya justru membentuk plak atau aterogenik gitu ya. Sedangkan HDL itu sifatnya protektif. Ya, protektif. Jadi HDL inilah yang akan berperan untuk berikatan dengan LDL supaya LDL-nya nggak membentuk plak-plak. Makanya nih, buat teman-teman kalau yang HDL-nya rendah tapi LDL-nya tinggi, itu bahaya ya. Karena LDL yang kelebihan tadi itu bisa jadi berpotensi menempel pada dinding pembuluh darah dan membuat plak-plak pembuluh darah. Slide. Lalu juga yang punya resiko. Nah, ini yang merokok nih ya, yang merokok itu juga sama ya. Resikonya tinggi sekali untuk bisa terkena penyakit jantung koroner, apalagi kalau merokoknya berat. Kenapa? Nah, karena kemarin sudah dijelaskan ya, mungkin untuk beberapa teman-teman yang datang ke seminar bersama YJI itu sudah dijelaskan oleh Dr. Bambang kalau kandungan di dalam rokok, racun di dalam rokok tersebut, itu dia merusak dinding pembuluh darah kita. Ibaratnya tuh kayak pipa, ya, pipanya itu jadi karatan. Kalau karatan, jadi gampang nyangkut benda-benda, ya, ibaratnya sama nih kayak pipa. Pipa kita itu kan dialirin air, ya, air. Terus habis itu kita punya, kalau seandainya airnya ini dia mengandung sampah, tapi kita punya pipa belum karatan, ya sampahnya sih lewat-lewat aja, nggak bakal nyangkut. Tapi karena kita punya karat di dalam pipa kita, si sampah-sampah ini jadi beresiko untuk menyangkut di sana, dan nanti makin menumpuk, akhirnya jadi mampet. Sama halnya juga dengan pembuluh darah kita. Jadi rokok tersebut itu bisa berpotensi merusak dinding pembuluh darah kita, sehingga jadi karatan, sehingga pada saat nih kolesterol kita lagi tinggi, itu kolesterol jadi gampang sekali untuk menempel pada dinding pembuluh darah dan akhirnya membentuk plak-plak di sana. Apalagi rokok juga merusak HDL, ya, sehingga HDL yang tadinya itu dia justru sebagai pengikat LDL-nya supaya nggak nempel di dinding pembuluh darah, akhirnya LDL-nya jadi bisa lepas liar untuk menempel di dinding pembuluh darah kita, ya. Jadi kalau bisa yang masih merokok, stop merokoknya, ya. Lalu juga yang punya faktor resiko untuk terkena penyakit jantung koroner adalah yang punya diabetes mellitus. Karena diabetes mellitus adalah ibu dari semua penyakit ya tentunya. Jadi ya no wonder ya kalau kita punya diabetes mellitus, maka kita memiliki resiko 50% untuk terkena penyakit jantung koroner. Slide. Nah, selain itu juga ada beberapa juga ya, yang lain-lainnya seperti mungkin ada kelainan pada jantungnya ya, kelainan EKG. Itu juga faktor stres ya, kalau stres itu juga resiko ya membuat kita jadi terkena serangan jantung. Gaya hidup yang salah ya, pola makannya salah, kurang olahraga, ini juga faktor-faktor resiko yang bisa membuat kita semakin tinggi resikonya untuk terkena penyakit jantung koroner. Slide. Nah, kalau gitu infark miokard itu apa? Atau serangan jantung itu apa? Nah, kalau pada kasus infark miokard, di sini justru teman-teman, kita punya otot jantung sebagiannya itu mengalami kematian, ya, mengalami kematian sel karena tidak dapat pasokan darah akibat si pembuluh darah yang tadinya tugasnya mensuplai darah ke otot tersebut itu mengalami sumbatan total gitu ya, mengalami sumbatan total sehingga tidak ada suplai darah ke area otot tersebut sehingga otot-otot jantungnya menjadi mati. Kalau dia mati tidak bisa memompa ya. Dan ini teman-teman sangat benar-benar apa ya, kondisi yang berat sekali ya. Karena seperti juga kemarin dikatakan oleh Dokter Bambang, benar-benar nasib-nasiban ya, nasib-nasiban deh kalau untuk di kondisi infark miokard ini ya. Ya kalau Tuhan memberikan kesempatan kedua ya masih bisa, kalau tidak ya sudah ya, tidak bisa disalahkan ya. Jadi makanya teman-teman penting sekali jangan sampai kita ketemu status ini ya, karena berat sekali ya. Slide.
Gejalanya apa saja? Nah, ini harus segera dikenali ya gejalanya supaya apa kita bisa cepat segera mengambil tindakan sebelum nanti dia serangannya semakin berat dan tidak bisa diselamatkan kembali. Apa saja ciri-cirinya? Nyeri dada, pada dasarnya itu nyeri dada ya. Cuma nyeri dada ini dia memang khas. Selain lokasinya dia di tengah, terus rasanya itu dia seperti ditekan atau ditimpa beban berat ya, atau bisa juga terasa panas seperti terbakar, diremas, ditusuk, diiris-iris ataupun rasanya itu seperti tercekik. Lalu ada rasa penjalaran, jadi menjalar ke beberapa area. Biasanya bisa sampai ke atas nih ya, ke leher, atau juga bisa tembus ke belakang, ke punggung, atau bisa sampai ke bahu, atau bahkan sampai ke tangan kiri biasanya, ya, karena yang paling dekat jalurnya, gitu. Lalu selain itu juga biasanya disertai juga gejala penyerta, ya, bisa keringat dingin, pucat pasi, dan juga sesak nafas. Slide. Nah, ini kurang lebih ilustrasinya posisi-posisi penjalarannya tadi, ya, penjalaran dari serangan jantung tadi, ya. Slide. Nah, kalau ini dirasakan, apa yang kita lakukan ya? Atau apa nih yang kita lihat? Bukan dikerok ya teman-teman ya. Kadang-kadang malah lebih parah, bukannya dikerokin, tapi yang ada malah dikeluarin handphone, direkam. Ini lagi, halo guys, ini lagi ada orang kasusnya serangan jantung. Lihat nih kita apain ya kira-kira? Bukan ya, tapi harus segera dibantu, diberi tindakan. Teman-teman harus bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan orang tersebut setidaknya ya. Caranya gimana? Kita pastikan dulu keluhannya. Bener nggak sih ini kayaknya ciri-cirinya sih sepertinya serangan jantung, tapi kayaknya mirip-mirip deh serangan jantung. Kalau bisa ya memang langsung lariin aja ke rumah sakit. Ya, tapi mungkin kadang-kadangnya ada beberapa kondisi-kondisi, umpamanya mungkin sambilan lagi nunggu mobil lah, lagi ambil mobil dulu dan segala macam seperti itu ya, atau lagi nungguin Grab atau Gojek gitu contohnya ya. Nah, ini bisa nih sambilan juga menunggu atau sambil menunggu ambulans contohnya ya, kita yakin langsung pasien itu dibaringkan ya. Dibaringkan teman-teman kalau bisa tuh di alas yang datar. Ya, jadi bukan kayak di sofa yang empuk atau di tempat tidur yang empuk ya, tapi justru di alas yang datar dan keras ya. Entah di bangku ataupun di lantai sekalian juga nggak apa-apa ya. Sambil nanti kita menunggu bala bantuan dari rumah sakit ya, baik dokternya ataupun ambulans. Kalau bisa biasanya nih kalau umpamanya yang sudah punya ada masalah dengan jantungnya itu selalu standby yang namanya aspirin. Ya, aspirin di tasnya lah atau di dompet atau di kantongnya. In case dibutuhkan atau kejadian seperti ini, itu langsung aspirinnya dihancurkan dan ditaruh di bawah lidah gitu ya. Itu untuk penanganan pertama. Lalu kalau seandainya nih si pasien tersebut bahkan sampai sudah mengalami henti jantung, teman-teman yang ngerti caranya boleh melakukan resusitasi paru jantung ya atau CPR ya, bisa boleh melakukan CPR. Nah, supaya sambil memastikan aliran darah bisa tetap terjaga ya untuk meminimalisir lah setidaknya ya, menjaga atau menunda ya, sebagai tindakan penyelamatan pertama. Ya, karena ini penting sekali karena angka kematian tertinggi adalah justru di jam-jam pertama terjadinya serangan jantung ini. Slide. Nah, CPR itu kayak gimana? Nanti kapan-kapan kalau kita di kantor, kita bikin lagi deh ya latihan melakukan CPR. Jadi CPR ini atau Cardiopulmonary Resuscitation, dia adalah resusitasi jantung paru yang kita lakukan sebagai langkah penyelamatan jiwa pertama, di mana tujuannya ini adalah supaya aliran darah dan oksigen bisa tetap berlangsung ke seluruh tubuh, walaupun dia punya jantungnya lagi berhenti. Jadi kita yang bantuin untuk memompakan ke seluruh jantung dengan kita memompa jantungnya secara manual gitu ya. Jadi sampai nanti diharapkan sambil kita memanualkan untuk denyut jantungnya, semoga juga ibaratnya nih jantungnya bisa kembali terstimulasi, tertrigger untuk otomatis berdenyut kembali gitu ya. Slide. Nah, ini yang penting teman-teman ya. Kalau bisa sih kita jangan sampai ada di kondisi tersebut ya. Makanya penting sekali untuk mencegah. Caranya gimana? Rubah gaya hidup dan juga dietnya ya.
Gaya hidup mulai dari apa? Berat badan dulu turunin ya, buat yang kelebihan berat badannya turunin dulu ya supaya aman ya. Habis itu stop merokoknya, mulai dengan olahraga yang lebih teratur ya, dan juga manage stres ya, harus dijaga, dikelola stresnya ya, jangan dibawa jangan dibiarkan stres secara terus-menerus. Harus berani untuk menghadapi dan juga mengatasi stres tersebut. Nah, lalu dietnya juga kita harus jaga juga. Slide-nya ini ke yang tadi pencegahan. Nah, kita juga harus menjaga diet kita dengan cara apa? Ya, setelahnya ya dengan cara kurangin garam ya, kurangin makanan yang kolesterolnya tinggi yang berminyak-minyak, kurangin alkohol dan banyakin lagi untuk buah dan sayurnya ya, supaya jadi lebih balance. Slide. Nah, ini dia produk candy kita, Cocoa Flavanol, yang diambil dari preserved flavanol dari biji kakao yang masih mengandung hampir 80% kadar flavanol alami dari kokoanya tersebut. Ada flavanol original, sweet, dan juga DTM with L-arginine. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, flavanol itu dia merupakan adalah salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Jadi, kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu sudah terbukti secara klinis punya manfaat yang bagus untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi, kalau kita konsumsi dalam jangka pendek itu kita sudah langsung bisa mendapatkan manfaatnya, yaitu dilatasi pembuluh darah sehingga kita punya aliran darah itu jadi lebih lancar. Nah, tapi kalau kita rutin konsumsi dalam jangka panjang, itu kita juga mendapatkan manfaatnya juga sebagai antioksidan. Tapi manfaat ini juga nggak gampang untuk didapatkan, teman-teman. Karena kandungan flavanol yang tinggi, itu dia nggak gampang untuk dijaga. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat agar flavanol ini selain ada flavanol, ada juga L-arginine ya. Arginine ini dia merupakan sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk metabolisme protein. Nah, biasanya kita dapat dari makanan kita sehari-hari nih, bisa dari daging-dagingan, bisa juga dari kacang-kacangan. Slide. Yang unik dari arginine ini adalah, teman-teman, kalau nih kita punya pembuluh darah, di mana di sini pembuluh darah kita di tepatnya adalah sel endotelium, itu sel endotelium kita itu rusak ya, sehingga tidak mampu memproduksi nitric oxide yang cukup yang untuk nanti digunakan untuk mengelastisitaskan pembuluh darah. Nah, di sini arginine itu bisa diubah menjadi nitric oxide kalau dibutuhkan. Sehingga arginine tersebut yang sudah berubah menjadi nitric oxide bisa tetap menjaga kita punya pembuluh darah elastis dan juga menghantarkan nutrisi-nutrisi darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Di mana nanti nutrisi-nutrisi tersebut akan kembali digunakan oleh sel endotelium untuk beregenerasi supaya kita punya sel endotelium bisa kembali mulai memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Nah, selain itu juga arginine juga punya peran lain juga dalam perangsangan pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan buat anak-anak, hormon insulin buat yang diabetes, ataupun senyawa lain dalam tubuh. Slide. Nah, kita sudah punya nih, teman-teman, ya, paten terhadap metode ekstraksi flavanol yang dimiliki oleh produsen kita, yaitu Barry Callebaut. Nah, di sini metode yang mereka gunakan itu memang berbeda dibandingkan proses pengolahan coklat pada umumnya, ya, di mana biasanya itu kadar flavanolnya justru cenderung rusak karena proses fermentasi dan juga pemanasannya. Nah, di sini metode yang digunakan Barry Callebaut itu berbeda, sehingga dari hasil proses tersebut ternyata itu bisa mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Jadi bisa tetap tinggi, dan ini hanya Barry Callebaut satu-satunya di dunia yang bisa menggunakan metode ini dan memiliki coklat, ya, coklat bubuk kokoa Acticoa yang memiliki kadar flavanol tertinggi di dunia. Slide. Lalu kita juga sudah punya studi klinis juga, ya, bahkan ada beberapa yang sudah dipatenkan, ini salah satunya, ya. Studi klinis yang bisa membantu kita nih untuk mencegah penyakit jantung koroner, yaitu dengan tadi
menjaga berat badan ideal. Nah, di sini dari hasil studi klinis itu ternyata ekstraksi kokoa itu bagus untuk menurunkan berat badan dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Sehingga kita punya sel-sel lemak di dalam tubuh itu cenderung dipakai oleh sel-sel lain untuk menjadi energi. Ya, nah tapi tetap aja balik lagi teman-teman ya, jangan sampai nih nanti sudah dibakar lemaknya diisi ulang sama aja ya, nggak turun-turun nanti berat badannya. Oke, slide. Lalu juga ada juga studi klinis di mana di sini dalam suatu penelitian itu subjek yang diberikan 300 ml kokoa yang mengandung kadar polifenol yang sangat tinggi itu ternyata selama beberapa jam setelah mengkonsumsi kokoa tersebut itu terjadi penurunan perlengketan molekul pada permukaan trombosit di mana ini membuat kita punya trombosit itu cenderung tidak melekat dengan molekul lain di dalam darah. Ini adalah proses yang terjadi kalau teman-teman minum obat pengencer darah seperti aspirin. Jadi sangat rekomendasi banget nih buat teman-teman yang memang sudah punya ada riwayat jantungnya ya atau ada hipertensi, hiperkolesterol itu kan biasa memang mengkonsumsi obat-obat pengencer darah. Cuman kita tahu kalau kita konsumsi obat pengencer darah atau obat-obatan lain dalam jangka panjang tetap akan ada resikonya. Memang kita butuh, tapi juga punya resiko di ujung sana yaitu biasanya nggak bagus buat ginjal kita. Nah, di sini ternyata bisa teman-teman mendapatkan manfaat yang sama tanpa harus khawatir dengan efek jangka panjangnya, yaitu dengan ekstraksi kokoa dari cocoa flavanol. Slide. Lalu kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority, di mana di sini kita sudah bisa mengklaim manfaat dari produk kita yaitu cocoa flavanol bagus untuk memelihara elastisitas pembuluh darah dan di mana ini akan memberikan kontribusi yang bagus untuk mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide. Jadi, untuk konsumsinya, teman-teman bisa mengkonsumsi itu cukup 3-5 gram sehari untuk yang original atau sweet, atau bisa juga mengkonsumsi flavanol DTM with Allergy 9, 2 saset per hari untuk booster selama 2 minggu pertama, lalu dilanjutkan dengan 1 saset per hari untuk maintenance. Namun kembali lagi ya teman-teman ya, ini dosis yang standar, tapi nanti boleh disesuaikan dengan kebutuhan tubuh teman-teman masing-masing. Oke, jadi yuk mari dari sekarang kita cegah penyakit kardiovaskular supaya kita sehat dan berumur panjang. Baik, terima kasih Dokter Winda. Nah, itu dia Bapak Ibu, penjelasan Dokter Winda mengenai manfaat dari bubuk kakao untuk kesehatan jantung ya, Dok ya. Baik, sebelum saya membacakan pertanyaan, Dok, ada informasi mengenai promo dan juga acara yang FI jalankan. Sudah muncul ya di layar handphone atau laptop Bapak Ibu. Ya, baik. Saya akan sebutkan, Bapak Ibu jika ingin melakukan konsultasi kesehatan ke ke Dokter Winda bisa menghubungi FAI Medical Consultant di nomor di jam 10 sampai jam 5 sore dari hari Senin sampai dengan Jumat dan ini hanya berlaku untuk chat saja ya Bapak Ibu ya. Bisa menghubungi di nomor WhatsApp Dr. Winda di 0878 1706 6067. Dan Bapak Ibu semua jangan lupa nih untuk selalu mengikuti sosial media kami seperti di YouTube @foreverhealthy Indonesia Official, kemudian Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, dan Telegram FI Official. Karena dengan mengikuti sosial media kami, Bapak Ibu tentunya akan mendapatkan informasi mengenai promo dan acara terbaru ya. Jadi supaya Bapak Ibu nggak ketinggalan nih. Nah, seperti promo saat ini berlaku dari periode Agustus sampai dengan Oktober. Bapak Ibu bisa mendapatkan motor impian dengan mempertahankan bonus pairing dan menangkan hadiah motor impian Bapak Ibu. Untuk informasi lebih lengkapnya nanti bisa menghubungi yang mengundang Bapak Ibu malam hari ini ya.
Kemudian, wow, siapa yang mau jalan-jalan ke Bali? Nah, ini ada destinasi ke Bali secara gratis diberikan untuk Bapak Ibu yang berhasil mengumpulkan 180 poin trip dari periode 1 September sampai dengan 30 November. Nah, nanti selama 4 hari 3 malam itu Bapak Ibu bisa menikmati keindahan Pulau Dewata Bali ya. Untuk info lebih lengkapnya nanti bisa langsung menghubungi website kami ya, mengunjungi website kami ya Bapak Ibu ya. Kemudian kami tunggu nih Bapak Ibu sampai nanti jam 12 malam. Masih ada kesempatan kurang lebih 3 jam lagi ya untuk mendapatkan free 1 box Flavanol DTM untuk setiap pembelanjaan 100 CV, berlaku untuk member baru, upgrade, dan berlaku kelipatan ya. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya apa manfaat DTM ini, bisa terutama untuk yang memiliki masalah gangguan mah ataupun gangguan ginjal. Jadi kami tunggu ya inputannya. Selanjutnya nanti di hari Sabtu kita ada bisnis preview yang akan dibawakan oleh Bapak Yanto, Ibu Hesti, dan juga Ibu Melani, dan ada MC-nya Ibu Ipung di kantor pusat FAI hari Sabtu 10 September jam 2 siang di Gedung Kosa Tomang, Jakarta Barat. Dan besok malam kami akan ada Zoom Fit Forever Income Training dengan judulnya daftar nama. Bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung menjadi member, ya bisa langsung mengikuti Zoom Forever Income Training hari Jumat tanggal 9 September jam 8 malam. Bisa langsung mengklik linknya seperti malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Baik, itu dia Bapak Ibu mengenai acara dan promonya menarik sekali ya. Jadi jangan sampai terlewatkan mengenai promo dan juga acara-acara yang FI berikan untuk Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke kolom chat ya Bapak Ibu ya. Oke, ada dari Bu Lufi sepertinya ada yang baru datang nih. Selamat bergabung, Ko Agus dari Bu Lufi. Halo Pak Agus, selamat bergabung. Baru pertama kali ya untuk mengikuti Zoom ya. Semoga nanti di hari Selasa minggu depan bisa langsung hadir ke kantor ya Bu Lufi ya, bisa diajak Pak Agusnya ke kantor. Selanjutnya dari Bu Meliana Rahayu. Kalau dada berasa ditusuk-tusuk gitu tapi cuma sebentar dan nggak sakit, apa itu termasuk gangguan jantung dan apa ada hubungannya dengan begadang? Oke, nah ini juga nih. Kemarin pas kita di seminarnya YJI, itu ada memang sebenarnya ada juga ya yang seperti ini. Jadi dia itu hanya sebentar aja rasanya ya, hanya serangannya hanya sebentar, lalu dia membaik dengan sendirinya. Ini disebut dengan TIA, transient ischemic attack ya. Jadi itu seperti serangan jantung singkat. Jadi dia sempat ketutup sebentar pembuluh darahnya, nah, terus dia bisa kebuka dengan sendirinya. Nah, ini sebenarnya ibarat kata ya justru alarm ya, justru alarm karena artinya sudah sempat kejadian tersebut, cuman untungnya pembuluh darah masih sanggup untuk kembali terbuka lagi gitu. Nah, kalau seperti ini memang paling bagus sih diperiksa ya. Boleh bantu di mute? Ya, nanti jadi ibaratnya nih kalau seperti ini memang Oke, maaf Dokter Wina kepencet termute. oke, udah? Oke, sudah Dok, silahkan. Oke. Nah, jadi memang ini adalah salah satunya ditakutkan adalah transient ischemic attack tadi. Jadi sih baiknya sih diperiksakan untuk memastikan aja seenggaknya ya, untuk memastikan memang apakah sudah mulai ada penyempitan atau enggak. Tapi biasanya memang sudah mulai ada penyempitan dan itu adalah sebagai alarm kalau kita sudah mulai ada masalah kesehatan. Nah, jadi harus lebih waspada kalau seperti ini ya, harus benar-benar menjaga kesehatan, jaga pola hidup, jaga pola makan, jaga pola aktivitas dan juga stresnya
ya. Nanti bisa dibantu juga dengan cocoa flavanol. Kalau soal pemicunya apa? Bisa karena begadang? Bisa, apapun bisa ya. Kecapean, begadang, terus juga karena makanan, karena faktor stres, apapun bisa ya. Apapun bisa memicu. Tapi karena itu sudah keluar dan muncul alarmnya, berarti harus lebih alert lagi ya, harus lebih waspada. Jangan lagi terlalu capek. Aktivitas fisik harus, tapi bukan berarti sampai kecapean. Secukupnya diimbangi juga dengan istirahat yang cukup dan juga makanannya harus dijaga lebih sehat. Bantu juga dengan cocoa flavanol supaya untuk menjaga yang tidak bisa kita cover itu bisa dibantu di cover dengan cocoa flavanolnya ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga cukup jelas, Bu Meliana ya, Bu. Oke, selanjutnya dari uh, Bapak atau Ibu ya, Ibu Yance. Malam, Dok. Kalau yang sudah pasang ring atau bypass, kalau mau konsumsi flavanol yang original atau yang DTM, dan lebih bagus, terus berapa takarannya per hari? Oke, kalau yang seperti ini sebenarnya lebih rekomen untuk konsumsi DTM ya, karena untuk benar-benar mengcover. Jadi kalau flavanolnya saja kurang begitu efektif dalam menjaga aliran darah, masih ada di booster lagi dengan arginine-nya. Jadi di cover. Jadi combo yang bekerja flavanol dengan arginine, dua-duanya sama-sama bekerja. Jadi lebih rekomen konsumsi DTM. Dan takarannya biasanya untuk yang kondisi seperti ini saya anjurkan minumnya 3 saset per hari ya, DTM-nya 3 saset per hari. Boleh kalau umpamanya di awal konsumsi nggak langsung 3 saset. Mulai dari 2 saset dulu. 2 saset, nanti kan kadang-kadang kan biasanya ya kita di awal konsumsi cocoa flavanol itu kan ada reaksi-reaksi, ada toksifikasinya gitu kan. Kadang-kadang itu juga kurang nyaman kita rasakan. Nah, jadi minum 2 saset dulu untuk antisipasi reaksi detoksifikasinya. Kalau ada reaksi detoksifikasi, biarin aja dulu reaksi detoksifikasinya sampai selesai. Baru nanti kalau sudah lama dinaikkan dosisnya sampai menjadi 3 saset per hari. Di-maintain di 3 saset per hari. Ya, Oke, baik. Terima kasih, dokter. Selanjutnya dari Ibu Tin. Mengikuti Zoom Dokter Winda, serasa sedang berada di perkuliahan Fakultas Kedokteran, ya. Selalu keren dan manfaat ilmu yang didapat. Mohon doanya agar selalu ada perbaikan setelah perbaikan kesehatan semakin baik dengan konsumsi coklat flavanol. Tapi suami ini malas olahraga, Dok. Apa ada pengaruh baiknya dengan tetap konsumsi cocoa flavanol tersebut atau tetap harus olahraga? Karena kesadaran olahraganya ini yang sangat kurang, jadi sulit dipaksakan untuk dilakukan. Kapan ke Pekanbaru lagi, Dok? Jangan di Jakarta terus. Kami juga ingin jumpa dengan Dokter Winda. Saya supiri nanti Dokter Winda keliling Pekanbaru makan buah durian. Terima kasih banyak, dokter yang baik dan cantik. Silahkan, Dokter Winda. iya. Halo Ibu Tin, wah udah lama ya saya nggak mampir ke Pekanbaru nih. Kapan enaknya? Nanti coba kita atur ya. Nah, kalau Ibu Tin, ya semoga suami juga tetap sehat-sehat ya. Ini sudah pasang 1 ring. Kalau sudah pasang 1 ring, itu biasanya nanti menyusul itu ya. Ring kedua, ring ketiga, keempat, dan seterusnya. Semoga kalaupun menyusul, itu nanti masih lama ya. Karena suami Ibu Tin bisa menjaga kesehatan yang lebih baik. Memang idealnya tetap dong harus olahraga lah kalau bisa ya. Harus olahraga, nggak harus olahraga yang susah, yang ringan-ringan aja. Jalan kaki boleh ya, sekedar gerak-gerak ya, gerak-gerak seperti senam-senam gitu kan, seenggaknya setengah jam gitu cukup kok, nggak harus yang harus di gym, olahraganya harus berat-berat, enggak, yang ringan-ringan aja, yang penting ada dan rutin dilakukan. Ya, mulai apa deh yang senangnya suaminya Butin nih untuk olahraganya ya. Apa yang suka mau berenang boleh, apapun boleh ya. Nah, lalu tetap
itu juga ibaratnya nih dengan konsumsi ketoaflavanol justru malah membantu. Ya apalagi kan seperti ini kan suka malas nih olahraga, ya kan? Nah, dengan konsumsi ketoaflavanol itu bisa semakin mengefektifkan dan juga mengcover kalau umpamanya suaminya Ibu Tin kebetulan lagi malas olahraganya, sehingga metabolisme tubuh bisa dijaga tetap baik gitu ya. Baik walaupun lagi tidak olahraga, tapi kalau dengan olahraga akan jauh lebih baik lagi ya. Jadi ketoaflavanol plus olahraga plus jaga makannya itu akan sangat bagus sekali untuk memaintain kesehatan suami Ibu Tin ya. Oke, ditunggu ya saya nanti main-main ke Pekanbaru lagi. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda dan Ibu Tin. Semoga cukup membantu ya, Dok. Cukup membantu ya, Bu, untuk jawaban dari Dokter Winda. Ditunggu kedatangannya nanti Dokter Winda pasti akan ke Pekanbaru lagi dan makan durian lagi ya, Dok ya. Oke, kemudian dari Pak Agus, ini sudah 2 kali. Oh, sudah 2 kali, Pak Agus. Oke, baik. Ditunggu kedatangannya di kantornya FAI ya, Bapak ya. Kemudian dari Ibu Sri Agustina, kalau tangan sering berkeringat, apakah ada hubungannya dengan penyakit jantung? Bagaimana cara mengatasinya dengan minum coklat flavanol? Oke, kalau tangan sering berkeringat itu sebenarnya bisa macam-macam sih, nggak hanya penyakit jantung aja. Apakah ada hubungan dengan penyakit jantung? Ya, bisa. Ada juga mungkin juga karena penyakit yang lain, ya. Mungkin kan biasanya kan yang suka tangan berkeringat juga kan karena tiroid, ya, hipertiroid. Itu juga bisa juga tangan sering berkeringat. Jadi ini memang nggak hanya penyakit jantung saja ya yang membuat tangan sering berkeringat. Beberapa penyakit lain juga bisa membuat tersebut. Nah, tapi yang manapun itu, memang yang pasti adalah itu salah satu tanda kalau kita punya masalah kesehatan. Nah, bagaimana mengatasinya dengan coklat flavanol? Pada dasarnya sih ini akan kembali lagi yang masalah yang mana gitu ya. Kita akan lebih enak tahu dulu penyebabnya apa supaya kita jadi lebih tahu untuk dosis yang lebih tepat berapa, takarannya gimana, nanti kerjanya seperti apa dan apa hasil yang kita harapkan gitu ya. Dan evaluasinya itu seperti apa. Cuman Ibu Sri bisa kok udah mulai mengkonsumsi juga, tapi mungkin bisa dicoba mulai dari 10 gram dulu kalau untuk yang original atau 2 saset yang kalau mau yang DTM. Nah, dari situ nanti bisa nih dievaluasi ya, dievaluasi untuk keringatnya seperti apa, apakah sudah mulai terjadi pengurangan kah atau tidak. Dan juga mungkin boleh juga dievaluasi gejala-gejala yang lainnya. Biasanya nih kalau seandainya ada masalah yang lain juga, itu juga bisa dilihat juga dari denyut jantung, terasa cepat. Kayaknya kok gampang deg-degan ya, gitu. Terasa cepat, lalu juga mungkin ibaratnya nih, tergantung nih orangnya apakah cenderung posturnya itu kurus atau gemuk gitu ya. Kalau gemuk biasanya memang arahnya lebih kepada penyakit jantung. Tapi kalau kurus mungkin arahnya malah jadi kepada hipertiroid gitu. Nah ini juga kan bisa nanti akan menentukan juga ya kita target yang kita harapkannya kemana gitu. Tapi boleh tetap dua-duanya sama-sama boleh mengkonsumsi ketoaflavanol. Cuman kerjanya jadi agak berbeda. Jadi kita agak sulit mengevaluasinya kalau kita nggak tahu penyebabnya sebenarnya karena yang mana gitu ya. Tapi boleh mulai dari konsumsinya 10 gram untuk yang original atau yang DTM-nya boleh 2 saset per hari ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, itu jawaban untuk Bu Sri ya. Selanjutnya dari Pak Emai, ya ini timnya Budaya ya. Untuk makanan dan minuman yang jadi pantangan orang sakit jantung itu apa, Dok? Ya. Dan gimana penanganan awal apabila sakit jantung kumat saat itu tidak ada orang lain dan hanya sendirian? It's a nightmare. Oke, yang pertama dulu ya. Apa saja makanan dan minuman yang jadi pantangan untuk orang yang sakit jantung? Sebenarnya sama juga seperti pada orang yang kita tujuannya untuk pencegahan seperti tadi yang saya katakan ya. Yang tinggi garam, tinggi minyak, ya kolesterol, tinggi garam, alkohol itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Yang mana aja itu kan bisa banyak banget ya. Simpelnya begini,
Kalau yang tinggi garam berarti kan yang asin-asin, mecin, itu dikurangin gitu kan. Terus kalau yang kolesterol tinggi, terutama yang digoreng. Sering banget kalau kita ngomongin kolesterol, itu paradigmanya itu lebih kepada daging. Sebenarnya daging pun kalau teman-teman mengolahnya, memasaknya lebih sehat, itu sih masih cenderung aman kok, masih boleh gitu. Tapi yang salah itu adalah kalau kita menggorengnya dengan minyak, karena yang lebih jahat itu justru minyaknya sendiri, gitu ya. Jadi teman-teman juga umpamanya makannya apa, telurnya tapi digoreng ya sama aja bahayanya gitu. Sama aja jadi bahayanya jangan teman-teman makan daging gitu ya. Apalagi dagingnya kalau daging cuma sedikit doang mah ya nggak ada masalah ya, nggak langsung bikin jadi kenapa-napa. Nah, di sana ya teman-temannya, apalagi kalau umpamanya nih, sukanya itu yang bersantan. Nah, apalagi santan nih ya, santan kan juga tinggi kolesterol, tinggi karena kan dia basically sebenarnya sama juga minyak juga kan, gitu. Nah, jadi lebih ke sana ya, yang tinggi minyak, garam atau mecin, terus juga ya, alkohol, itu yang nggak boleh ya untuk yang terutama yang punya sakit jantung. Nah, gimana nih kalau seandainya sakit jantungnya kumat tapi kita lagi sendirian? Makanya kenapa kita penting banget teman-teman adalah untuk mengetahui status kesehatan kita. Ini sering banget ya, teman-teman itu nggak mau cek ke dokter. Alasan apa? Nanti jadi takut. Bukan, justru jangan begitu berpikirnya. Justru kita harus tahu supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi kalau-kalau nih kejadian seperti ini. Ya kan? Kalau teman-teman nggak tahu teman-teman punya resiko penyakit jantung, teman-teman nggak punya persiapan. Apalagi kalau kebetulan lagi sendirian, terus terjadi serangan. Nggak tahu jadinya mau ngapain kan? Ibaratnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman tahu, oh saya punya resiko nih, ya saya udah punya saya punya resiko sakit jantung. Nah, saya udah siapin. Nah, udah siapin tuh. Idealnya memang kalau memang sudah punya sakit jantung ya, selalu biasanya standby adalah aspirin. Karena aspirin itu begitu terjadi serangan, itu aspirinnya dihancurin, langsung dihancurin dan taruh di bawah lidah. Nah, ya. Tapi kan itu dia, balik lagi, nggak semua kita tahu kalau kita punya sakit jantung. Bisa juga nah bisa juga kita sebagai alternatif lain, itu kita siapkan selalu DTM, ya. DTM itu selalu teman-teman bawa kemanapun teman-teman pergi, ya. Mau ditaruh, kalau bisa malah ditaruh di beberapa tempat, ya simpanannya itu taruh kantongnya itu beberapa tempat. Di kantong baju, di dalam tas, di dalam dompet, bahkan di rumah juga kalau bisa disebar di laci-laci di mana-mana gitu ya. Supaya in case nih terjadi serangan seperti ini langsung cepet grup ambil, langsung minum ya DTM-nya gitu biar standby. Nah, ini akan membantu sekali sebagai penanganan awal teman-teman kalau sampai mengalami sakit jantung atau serangan jantung tadi. Begitu nanti sudah dikonsumsi, habis itu teman-teman langsung cus pergi ke rumah sakit ya untuk dilakukan penanganan yang lebih lanjut lagi. Gitu ya. Boleh jadi selalu standby DTM-nya. Oke? Okay? Oke, terima kasih banyak Dokter Winda. Semoga cukup jelas ya Pak Emma ya. Apalagi malam hari ini kita masih ada promo DTM ya dok ya. Jadi eh bisa segera posting nih Pak Emma, ditunggu nanti sampai jam 12 malam ya Pak. Selanjutnya dari Ibu Tin dengan Diana juga ya. Baik. Terima kasih Dokter Winda, kata Ibu Tin. Selanjutnya dari Bu Indah, Dok kalau yang dirasa jantung, detox di awal penggunaannya 2 bungkus per hari, apa yang dirasakan? Kalau yang diabetes bagusnya menggunakan flavanol yang mana dan takarannya per harinya berapa? Oke, nah kalau biasanya nih, kalau detox, di awal-awal konsumsi DTM biasanya ya, ini 2 saset per hari kan ibaratnya. Bisa macam-macam sih, detox, reaksi detox masing-masing orang itu nggak ada yang sama, bisa macam-macam. Ada yang ngerasa jantungnya seperti jadi kayak berdebar-debar, ada. Ada yang ngerasa tuh jadi keliangan, ada juga. Ya, nah ini sebenarnya adalah suatu tanda-tanda, beberapa tanda-tanda kalau sebenarnya kita punya jantung itu apakah jantung kita kuat atau jantung kita tuh agak-agak lemah atau sudah punya masalah.
Biasanya itu yang seringnya sih kita rasakan ya. Kita rasain itu bisa jadi berdebar-debar, atau bisa juga justru kita tuh malah ngerasanya tuh keliengan. Nah, itu harus hati-hati. Itu biasanya jantungnya sudah mulai ada penurunan kekuatan, penurunan power. Nah, itu berarti kita harus nge-boosting lagi nih supaya kita punya jantung lebih kuat dan lebih sehat lagi dengan terus menggunakan kokopropanolnya plus ditambah dengan latihan kardio ya. Olahraganya lebih kepada yang kardio supaya semakin melatih jantungnya lebih strong lagi, lebih kuat lagi ya. Lalu kalau buat yang diabetes, bagusnya konsumsi yang mana? Kalau saya sih kalau untuk diabetes lebih rekomen konsumsinya kalau nggak yang original ataupun DTM ya. Walaupun DTM manis, tapi dia itu manisnya itu menggunakan stevia, jadi tetap aman untuk teman-teman yang diabetes. Dan ditambah lagi pada DTM itu ada arginine, di mana ini bantu banget buat teman-teman yang diabetes untuk mengcover pembuluh darah yang sudah rusak dan tidak mampu untuk memproduksi nitric oxide yang cukup. Jadi rekomen banget buat teman-teman yang diabetes. Atau boleh juga nih dikombinasi antara yang original dengan yang DTM juga. Minumnya berapa banyak? Kalau mau minum yang original itu bisa minumnya 15 gram setiap hari. Kalau mau minum yang DTM bisa diminumnya itu 3 saset per hari. Nah, ini boleh juga di mixing ya. Contohnya mungkin saya mau DTM-nya 1 saset aja per hari. Terus kalau gitu untuk yang orinya 10 gram, boleh. Atau yang orinya mau 5 gram, DTM-nya plus DTM 2 saset, boleh juga. Ya, nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan tubuh teman-teman sendiri. Ya. Oke, baik, siap. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Ari Handayani ya. Selamat malam, Dok. Wah, kemarin di GD saya nggak kebagian sharing. Nah, mungkin nanti bisa ikut acara selanjutnya ya, Dok. Ya, Bu ya. Kemudian dok, saya tahun 2013 pernah di kateter, ada plak tapi tidak signifikan. Tapi kenyataannya sering sekali sesak, bahkan sempat serangan. Rasanya dari dada sampai ke leher, rahang seperti mencekram ya. Rasanya nggak enak sekali, dada sakit banget ya. Tapi semenjak konsumsi flavanol sudah nggak nyesek lagi katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, ini salah satu testimoni ya ternyata ya, Dok ya. Mungkin Iya. Bu Ari bisa menyalakan kamera dan mikrofonnya, Ibu. Bisa sharing berbagi testimoninya nih untuk supaya didengar Bapak Ibu malam hari ini. Masih ada Bu Ari ya? Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ibu. Iya, selamat malam. Oke. Sebetulnya banyak sekali perubahan dari badan saya ya semenjak konsumsi Flavanol. Karena ini terkait jantung, saya hanya sampaikan jantung. Jujur, saya dulu sering sekali seperti serangan. Sakit sekali itu, sering berkali-kali itu. Sudah berapa kali, cuma saya sudah tahu bagaimana caranya menangani sendiri gitu kan, karena saya seringnya sendirian. Tapi benar-benar setelah minum Flavanol itu, sampai sekarang saya nggak merasakan itu lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Ari. Luar biasa sekali untuk sharingnya ya, Bu. Nanti kami akan memberikan hadiah untuk Ibu Ari dan kami akan kirimkan saat Ibu melakukan pembelanjaan ya, Bu ya. Nanti bisa hubungin ke nomor customer relation kami atau ke Pak Belman ya, bagian pengiriman. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ari. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan ya, Bu. Amin. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Dok, dari Ibu Sri Agustina ya. Tanya dok, kalau jantung rematik gejalanya seperti apa dan bagaimana pengobatannya dengan menggunakan flavanol? Oke, nah kalau jantung rematik ini sebenarnya agak berbeda sih dengan jantung koroner ya, penyakit jantung koroner. Jadi kalau jantung rematik ini masalahnya itu lebih kepada katup jantung. Jadi
Katup itu kan kayak pintu ya, pintu yang menjaga supaya aliran darah kita itu searah. Jadi dia bisa keluar tapi nggak bisa masuk balik gitu. Jadi supaya nggak bercampur darahnya, nggak bercampur antara darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandungnya karbon dioksida. Jadi biar satu arah, jadi biar maju terus gitu alirannya ya, jadi nggak ada aliran mundur. Nah, cuman pada kondisi jantung rematik ini, pada katupnya itu di bagian engselnya itu sudah mulai ada masalah. Nah, ini biasanya memang disebabkan karena adanya bakteri di sana. Jadi ada pengendapan bakteri sehingga di sana terjadi sistem imun gitu ya. Sistem imun otomatis terjadi karena kan ada benda asing di sana kan. Ada benda asing, ada bakteri sehingga terjadi reaksi sistem imun. Nah, namun reaksi sistem imun tersebut cenderung malah mencederai dia punya katup gitu. Katupnya jadi cedera, akibatnya pintunya ini jadi bermasalah. Yang harusnya nanti pintunya itu bisa tertutup sempurna, kebuka lalu ketutup sempurna, ini dia tuh jadi nggak sempurna, sehingga membuat lubang gitu ya, membuat lubang, membuat celah. Nah, ini akan mengakibatkan aliran darah itu jadi bisa bercampur dan ada malah aliran darah yang malah mundur ke belakang gitu. Nah, kalau seperti ini akhirnya aliran darah yang maju atau yang di pompa itu pun secara jumlah jadi menurun gitu ya. Nah, biasanya kalau gejala-gejalanya ya prinsipnya sih sama seperti penyakit jantung lainnya juga ya. Ada nyeri dada, terus juga ada juga sesak nafas ya. Bisa macam-macam ya. Tapi mirip-mirip sebenarnya dari segi gejala itu agak-agak mirip. Cuma nanti yang membedakan adalah kalau jantung koroner itu dia ada penjalaran. Jadi nggak hanya sekedar nyeri dada aja, tapi nyeri dada disertai dengan rasa menjalar. Menjalarnya itu yang akan menjadi khas dari serangan jantung. Jadi itu untuk membedakan antara jantung rematik dengan jantung koroner ya, salah satunya. Nanti kalau biasanya setelah itu diperiksakan baru ketahuan tuh. Biasanya nanti diperiksa dengan apa namanya, baik dari suara jantungnya saja itu biasanya berbeda ya, suara jantungnya itu berbeda antara dia ada jantung rematik atau tidak gitu. Itu termasuk salah satu nanti di sisi pemeriksaannya untuk memastikan diagnosanya yang mana. Kalau seperti ini, pengobatannya seperti apa? Nah, kalau seperti ini memang pengobatannya itu lebih sulit ya. Jadi ada beberapa. Jadi kalau seandainya dia masih ada infeksinya, memang bisa diberikan obat-obatan ya. Obat-obatan namanya juga dia ada bakteri, berarti harus dikasih antibiotik di situ ya, antibiotik. Dan juga karena adanya aktivasi dari si sistem imunnya, ini juga isi sistem imun itu harus ditekan juga supaya tidak semakin mencederai si katup jantungnya. Makanya biasanya dikasih steroid untuk antiinflamasinya gitu ya. Nah, di sini itu boleh dibantu dengan Cocoa-Favanol gitu. Nah, Cocoa-Favanol di sini manfaatnya lebih kepada si steroidnya ya, lebih kepada steroidnya, pengganti steroid. Jadi supaya untuk membantu menekan juga agresivitas dari si sistem imun supaya tidak semakin mencederai dia punya katup jantung. Jadi ini agak-agak mirip juga seperti autoimun jatuhnya ya. Jadi seperti mirip seperti autoimun. Jadi sistem imunnya jadi malah menyerang tubuh sendiri. Dan sini yang serang adalah katup jantungnya. Nah, di sini nanti yang akan bekerja flavanolnya ya, boleh bekerja di sini flavanol sifatnya seperti si steroid tadi. Ya, untuk mencegah atau menenangkan kita punya sistem imun supaya tidak semakin menyerang atau merusak dia punya katup jantung. Nah, cuman kalau kondisinya sudah lebih berat, biasanya tetap harus dilakukan operasi karena ditakutkan ini bisa beresiko untuk terjadinya komplikasi yang lebih berat lagi gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir di kolom chat. Sudah jam 9 malam, Dok. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini. Tidak terasa kita sudah di ujung acara ya, Dok ya.
Iya, nggak berasa ya. Rasanya masih pengen ngoceh gitu, tapi nggak lah ya, jangan. Seperti tadi saya katakan, aktivitas itu penting, aktivitas fisik itu harus, tapi jangan lupa juga istirahat harus yang cukup. Ya, pada dasarnya segala sesuatu ya di dunia ini itu harus seimbang. Bahkan yang baik sekalipun itu harus secukupnya juga, jangan berlebihan karena nanti bisa risikonya malah jadi kurang baik juga. Jadi istirahat yang cukup, olahraga juga yang cukup, stresnya juga secukupnya aja, jangan berlebihan ya, supaya kita bisa hidup dengan sehat dan sejahtera seperti moto kita. Oke? Love you all. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Luar biasa sekali untuk tips hidup sehatnya ya dokter ya. Kalau stres Bapak Ibu bisa langsung datang ke kantor FAI aja. Minum coklat di sana ya, minum cocoa drink karena coklat bisa memberikan rasa happy dan rasa bahagia. Belum lagi di sana kita akan ketemu Barbara, ada saya, ada Bu Sinta, ada Bu Mary dan semuanya yang pastinya Bapak Ibu akan ketawa ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda untuk malam hari ini luar biasa sekali. Kalau begitu saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan di topik yang sangat menarik tentunya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu untuk konsumsi Cocoa Flavanol supaya Bapak Ibu tetap sehat dan tetap fit di kala musim hujan seperti ini. Kalau begitu saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Selamat Bagaimana malam. Diana? Terima kasih Bu Ida, Bu Sudarsi, Pak Hendra, semuanya, Bye-bye. Pak Emai. Terima kasih. Bye-bye. Bye.